Di antaranya adalah Nahrul Jannah, yaitu sungai di surga, termasuk yaitu Al-Haud, telaga yang Allah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya yang mengikuti tuntunannya. Setelah Allah sebutkan nikmat, Allah ingatkan fasalli li rabbika wanhar, salatlah karena Rabbmu dan berkorban karena Rabbmu. Begitu pula dengan doa la tada'anna dubura kulli salat taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan kau tinggalkan di ujung sholat. Ujung sholat itu artinya bisa sebelum salam, bisa juga artinya setelah salam. Karena dubur itu punya dua makna, kadang nyambung, kadang terpisah. Kalau nyambung berarti masih dalam sholat sebelum salam, berarti termasuk doa sebelum salam. Kalau terpisah setelahnya berarti termasuk zikir-zikir, wirid-wirid setelah salam. Apa doanya, zikirnya? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikan pertolongan untuk ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, kemudian apa? Memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi syukur itu senantiasa digandengkan dengan apa? Ibadah. Kita sampai besok kasih anjur beli mau syukur gak beribadah kepada Allah juga termasuk syukur, ya. Makanya hakikat syukur itu pada perwujudan terhadap nikmat, ya ibadah. Walaupun dengan lisan itu penting uji Allah, karena lisan itu mengingatkan hati, hati itu mendorong lisan. Tapi intinya adalah bagaimana mewujudkan nikmat dengan ibadah. Alhamdulillah kita sholat, kita belajar agama, ini bagian daripada ibadah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan la azidannakum, Allah akan berikan tambahan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai akhir. Kita lanjutkan bab yang ke-45. Bab man sabbad dahra faqad adallaha. Bab barang siapa yang mencela masa, melaknat masa, waktu, hari, bulan, tahun, siang, malam. Barang siapa yang mencela atau melaknat atau menjelek-jelekkan, ngumpat-ngumpat terhadap waktu, sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu diambil dalam hadis. Apa makna faqad Allah pada bab tadi? Sebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, la yalzam minal adiyati antara. Adanya gangguan itu tidak mesti ada bahaya. Ya. Adanya gangguan tidak mesti ada bahaya. Kalau bahaya tidak akan membahayakan Allah. Lan tablughu dzurri fatadurruni. Kata para hambaku, kalian tidak akan bisa memudaratkan aku sehingga memudaratkan aku tidak. Tapi kalau Anda mengganggu Allah, ini ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan gangguan tidak mesti memudaratkan. Jangankan kaitannya dengan Rabbul Alamin,
manusia saja, walaupun ada gangguan tidak mesti ada mudarat. Contohnya apa? Ada bau tidak enak, bau ini menggangguku, itu kan? Tapi tidak memudaratkan. Itu baru manusia. Jadi karena Rasulullah menetapkan kalimat ini, ya kita tetapkan. Dan itu wujud keimanan kita terhadap sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal insan yata'adza bisama'i qabi. Manusia itu terganggu dengan mendengarkan sesuatu tidak baik. Mendengarkan sesuatu tidak baik kita terganggu. Umpama ada orang yang berbicara tidak baik sebelah kita terganggu. Apakah memudaratkan? Tidak memudaratkan. Ini baru manusia. Walillahi Allah punya peran lebih tinggi daripada itu. Walakin la yatadar bidzalika. Waliyada athbatullah al-adiyah di Quran wa nafa ayyadur syai'. Oleh karena itu Allah menetapkan adanya al-adha adiyah, gangguan dalam Al-Quran, tapi Allah meniadakan yaitu mudarat. Gangguan itu ada tapi tidak memudaratkan. Baik. Berkaitan dengan mencela masa waktu dalam kehidupan kita ada atau tidak? Contohnya apa? Hujan gimana? Isu hujan. Mulai ketemu hujan, ya. Mencela hujan, ya. Hari siang, hari siang, ya. Apalagi, ya. Kadang ada umpat-umpatannya. Nah, kenapa kok dilarang mencela waktu, hari, atau bulan, atau tahun, atau waktu secara umum, siang, malam? Kenapa dilarang? Karena waktu itu makhluk yang tidak punya kehendak, ya. Apakah hujan punya kehendak? Bisa hujan itu nggak punya kehendak. Makanya nggak boleh mencela hujan. Tapi kalau hujan terlalu lebat, minta apa? Dialihkan tempat Tuhan. Angin, nggak boleh mencela angin. Lata suburi, jangan mencela angin. Kenapa? Karena angin itu tidak punya kehendak. Sama juga tidak boleh mencela hari atau waktu. Kenapa? Waktu itu tidak punya kehendak. Nah, berarti makhluk-makhluk yang tidak punya kehendak, tidak punya kehendak ingin baik atau buruk, kalau kita celah berarti mencela siapa? Mencela Allah, mencela penciptanya, mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu mengajarkan kepada kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam pembahasan semacam ini, saya menyebutkan aksamu sabdah. Mencela masa itu ada 3 hukum. Mencela masa ada 3 hukum. Yang pertama, hukumnya syirik besar. Hukumnya syirik besar. Kapan mencela masa itu hukumnya syirik besar? Kalau seorang meyakini bahwa masa itu dia berbuat. Jadi dia berkehendak baik buruk, mendatangkan manfaat, dia berbuat untuk mudaratkan. Kalau orang meyakini masa itu sendiri yang mendatangkan mudarat, ya, maka ini jatuhnya pada syirik besar. Contoh umpama orang kadang punya keyakinan Jumat Legi, ya. Ada di sini? Tidak ada. Ada. Jumat Legi biasanya mau kerja libur, ya, atau miang mungkin nggak berani, ya. Bahkan
orang sakit sudah butuh dibawa ke rumah sakit, tidak jadi itu ada gara-gara apa? Cuma lagi, ya, cuma lagi. Bahkan mengunjungi orang sakit sudah sampai kotanya balik itu ada. Saya pernah mengalami, ya, sudah sampai Surabaya, loh kok nggak ke rumah sakit? Alasannya apa? Hari siang. Kalau orang meyakini hari ini dengan sendirinya yang mendatangkan mudarat dan bahaya, maka jatuhnya pada syirik besar. Kenapa? Karena sama dengan meyakini hari ini, waktu ini pencipta menciptakan keburukan, maka jatuhnya pada syirik besar. Bulan Selo, Suro, ya, umpama diyakini bulan ini yang mendatangkan bahaya dan mudarat serta musibah dengan sendirinya lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala atau ngatur bersama Allah Subhanahu wa taala, jatuhnya syirik besar. Karena meyakini dia yang berbuat. Ini syirik. Yang kedua, yang hukumnya syirik kecil. Kalau seorang meyakini semua itu kembali kepada kehendak Allah, Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan kebaikan, keburukan juga, tapi dia meyakini bulan ini sebab malapetaka, waktu ini sebab musibah, hari ini sebab terjadi keburukan indah itu, maka jatuhnya pada syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sebab yang itu bukan sebab. Kenapa tidak sebab? Karena hari tidak punya kehendak, tidak punya kehendak. Hari itu ada orang dapat nikmat, di hari itu ada ujian. Sebagaimana waktu yang lainnya begitu, ada nikmat, ada ujian. Semua karena dunia itu ujian, ada diuji dengan kebaikan, ada diuji dengan keburukan. Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Jadi sehat itu ya ujian, sakit juga ujian. Orang kaya juga ujian, orang dijadikan miskin juga ujian. Ujian sih. Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Cuman orang seringkali sadar kalau ujian itu terkait dengan suatu tidak enak. Oh, ujian. Lalu udah nikmat juga ujian. Syukur apa tidak? Kalau diuji tidak baik, apa ujiannya? Sabar atau tidak? Ridho atau tidak? Tapi semua itu ujian. Nah, kembali kepada tadi, kalau orang meyakini hari ini berkehendak dengan sendiri, apa namanya? Sebab keburukan. Pada hari tidak punya kehendak, tidak punya kehendak. Hari itu musayyar, mudabbar, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin enggak punya kehendak, otak ngalor enggak punya kehendak. Otak ngidul enggak punya kehendak. Hujan sedikit saja enggak punya kehendak. Otak hujan banyak enggak bisa. Otak apa tak turun di sini enggak punya kehendak. Ini makhluk tidak punya kehendak. Maka ketika dijadikan sebagai sebab, inilah hari yang menjadikan orang kena musibah dan seterusnya, berarti dia dosanya jatuh pada syirik kecil. Walau nama kecil tetap besar karena syirik kecil. Dan biasanya kalau terjadi di antara umat Islam, seringkali jatuhnya pada syirik kecil ini. Tetap dia meyakini semua kembali kepada Allah yang mengatur, yang mencipta, yang mentakdirkan, tapi dia menjadikan hal tadi sebagai sebab, padahal bukan sebab. Karena tidak punya diteliti bagaimanapun juga tidak bisa dikatakan hari ini sebab, tidak bisa. Maka jatuhnya pada
kufur kecil, syirik kecil. Yang ketiga, yaitu yang hukumnya adalah yaitu muharram, hukumnya haram. Yaitu an yasubba dahra la li'tiqadi anul fa'il. Seorang mencela masa bukan karena meyakini masa itu berbuat, bukan. Bal ya'taqid anna Allah wal fa'il. Bahkan dia meyakini semua yang berbuat itu Allah, yang mengatur Allah. Lakin yasubbuhu li annahu mahallun li hadzal amal makruh. Tapi dia mencelanya karena apa? Karena masa ini, waktu ini, tempat adanya musibah, tempat ada sesuatu tidak baik, sehingga Pak dicela. Orang nelayan gak panen, gak hasil, sini dicela siapa? Masa. Dengan keyakinan karena ini tempat, waktu ini tempatnya orang tidak alam, ya. Tempat adanya kejadian-kejadian tidak menyenangkan, kemudian dicela. Bukan meyakini itu sebab, bukan meyakini dia ini yang berbuat, bukan. Tapi dia mencela, kenapa? Karena hari itu tempat kejadian sesuatu tidak baik, maka hukumnya adalah diharamkan. Tidak sampai kufur atau syirik, tidak sampai. Tapi tetap sesuatu yang haram karena mencela waktu masa itu sama dengan mencela pencipta, karena tidak punya kehendak. Beda dengan manusia. Manusia itu bisa mendapatkan pujian, bisa mendapatkan celah. Karena manusia makhluk ini diberikan kehendak. Ketika berbuat buruk, kehendaknya apa tidak? Kehendaknya. Maka dia berat diberikan hukuman. Ada satu lagi yang hukumnya boleh. Hukumnya boleh. An yaksidal khairal mahdadunal law. Yaitu yaksidal khabar mahdadunal law, yaitu sekedar mengkabarkan, tidak ada celaan. Seperti seorang, ya, umpama Ramadan, atau seorang ketika kerja dalam keadaan panas, lalu dia mengkabarkan apa? Hari ini hari yang panas, atau hari ini dingin sekali, sekedar mengkabarkan, maka hukumnya adalah jaiz dulu. Jadi kalau dikumpulkan berarti ada berapa hukum? 4. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada yang haram, ada yang boleh. Kapan boleh? Sekedar mengkabarkan, tidak ada celah. Jadi sekarang kita baca dalil tentang bab ini. Baca dulu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yadhunnun." Baik, dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Baik, dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu, mereka adalah dahriyun, orang-orang musyrikin yang berkeyakinan bahwasanya semua itu bukan karena kehendak Allah, manusia hidup mati, tapi memang masalah wis habis tahunnya entek, ganti uang hidup lagi entek,
tidak meyakini di sana ada kehidupan akhirat. Qala al-alif rahimahullah taala Ibnu Utsaimin, hayatuna dunya ay wa mal haya wal wujud illa hadza wa laysa hunaka akhirat. Ucapan mereka, mahiya illa hayatun, tidaklah kehidupan itu kecuali hanya kehidupan dunia. Kita hidup dan kita mati. Jadi orang-orang dahsyat, orang-orang kufar yang tidak mengimani akhirat, hidup itu ya dunia, hidup mati mari ngono entek wis mandek sakmu. Kata mereka, wa mayulikul dah, yang membinasakan kita adalah masa. Jadi menisbatkan bahwa yang membinasakan mereka adalah masa. Laisa wala kunabi amrillah wa qadrihi. Yang membinasakan kita bukan perintah Allah. Allah merintahkan malaikat mencabut nyawa, tidak, kata mereka. Tidak pula itu dengan takdir Allah, kata mereka orang-orang musyrikin. Bal bitulis ini liman tolak muddatun, tapi dengan panjangnya usia. Dengan panjangnya usia, bagi siapa usianya panjang, dan dengan penyakit, dan dengan kesedihan. Liman kosurat muddatun. Jadi mematikan itu masa, yang mematikan adalah tahun entek, yang mematikan adalah penyakit, yang mematikan adalah kesedihan, ya. Itu keyakinan orang-orang dahulu, tidak terkait dengan perintah Allah dan takdirnya. Beda dengan orang beriman. Orang beriman selalu ingat bahwasanya segala sesuatu itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu ada hidup, ada mati untuk ujian. Nah, ujian itu untuk mengetahui siapa yang terbaik dalam amalnya, yang nanti manusia akan mendapatkan balasan masing-masing. Orang sekolah ada ujian untuk mengetahui kualitas, ya, kualitas. Apakah ini bernaik atau tidak? Ini nilainya berapa? Ini nilainya berapa? Di akhirat juga manusia di samping dunia itu ada ujian. Di akhirat masih ada hisab, ada mizan, ya, timbangan. Semua itu adalah ujian supaya manusia seperti manusia untuk mengetahui berapa hasilnya harus dicatat. Allah begitu. Untuk mengetahui berapa timbangan baik buruknya, Allah nggak butuh itu. Tapi tujuan utama kenapa ada hisab, ya, kenapa ada timbang amal, itu dari manusia sadar bahwasanya ini memang amalnya dia sendiri tahu. Jadi catatan itu dia sendiri. Kalau Allah Maha tahu, nggak butuh itu. Allah Maha tahu. Kembali kepada ayat tadi, wa may yuhlikul illa dahr laisa halakuna bi amrillah. Kata mereka dahyun, tidaklah kebinasan kita itu karena perintah Allah dan takdirnya, bukan. Tapi dengan panjangnya tahun bagi orang yang usianya tahun panjang, ya, dan dengan sebab sakit, karena dengan sakit, sedih, gundah gulana bagi siapa yang usianya pendek. Jadi masa yang menentukan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia seorang muslim, nomor satu adalah apa? Semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit, ternyata gak mati. Ada orang sehat, terkadang mati, gak tahu. Ada orang cuma kesandung, mati ada, ya. Ada apa tidak? Ada. Orang mau tidur sehat, ternyata tidur bablas, mati ada.
Apakah sebabnya tidur? Banyak orang tidur ya nggak boleh mati ya. Kalau sakit, apakah sakit itu yang matikan dia? Bukan, banyak orang sakit seperti dia juga belum mati. Berarti kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebab itu sebab itu tidak bermanfaat kalau tidak dikehendaki oleh Allah dan menciptakan sebab. Sehingga seorang muslim walaupun dia mengimani sebab, seorang muslim mengimani sebab yang memang itu sebab loh ya, yang syariat menetapkan sebagai sebab, tapi ketergantungan seorang muslim adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada, makanya ada tawakal, ada pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muhlik lahu wadah. Menurut orang Dahriyun, yang binasakan dia masa. Dalam Islam siapa binasakan? Allah Rabbul Alamin. Siapa mewafatkan? Allah Rabbul Alamin. Karena seorang muslim meyakini kehidupan dunia hanyalah sementara, di sana ada kehidupan yang abadi setelah itu. Dan hakikat rahasia daripada iman seorang itu kepada hari akhir, setelah iman kepada Allah dan yang lain. Kalau iman kepada hari akhir, ini akan mendorong amal luar biasa. Orang kalau kufur dengan hari akhir, dia akan menghalangi dia dari beramal soleh. Makanya Islam terus mengingatkan dengan ayat dan hadis berkaitan iman kepada hari akhir. Nah, di sini Allah menyebutkan wa mayulikuna ila dahr, ini berkaitan dengan ucapan orang-orang musyrikin. Berarti orang musyrikin celah masa atau tidak? Celah masa itu yang mewafatkan, masa itu yang membinasakan. Seorang muslim tidak. Seorang muslim mengembalikan segala urusan kepada Allah Rabbul Alamin dan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencela masa berarti mencela siapa? Mencela penciptaan Allah Rabbul Alamin. Dalil kedua diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala yudini ibnu Adam yasubbu dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan nahar. Allah Ta'ala berfirman, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Ini namanya hadis qudsi. Hadis apa? Qudsi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu beliau mengatakan apa? Allah berfirman. Atau kadang-kadang lafadznya gini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fi ma yarwihi an Rabbi, yang beliau riwayatkan dari Allah. Itu berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang tidak. Karena diteliti apakah syarat-syarat hadis sahih terpenuhi atau tidak. Beda dengan Al-Quran semuanya mutawatir. Allah Subhanahu berfirman, yudhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti. Ya subudah. Bagaimana anak Adam menyakiti Allah, mengganggu Allah? Dia mencela masa. Lu masa nggak punya ganda kok dicela? Pada wit tidak punya ganda. Boleh celah apa tidak? Tidak boleh, tidak punya ganda dia. Tidak punya ganda. Tembok boleh celah apa tidak? Tidak boleh, tidak punya ganda dia. Bumi boleh dicela apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Tidak punya ganda. Jadi makhluk yang tidak punya ganda, yang sifatnya musayyar, mudabbar, murni Allah yang mengaturnya, yang menghendakinya, dia tidak punya ganda sedikit pun, maka tidak berada salah. Beda dengan manusia. Manusia dikasih oleh Allah kan ganda. Kalau berbuat baik didapatkan pujian. Kalau berbuat yang tercela, dia mendapatkan
celaan. Makanya ada hukuman buat manusia. Maka berbeda kondisinya. Kenapa Anda berbuat seperti ini? Dia bisa jawab, karena ini, dia punya kehendak. Tapi kalau makhluk seperti angin, seperti hujan, waktu, hari, bulan, tahun, siang, malam, makhluk yang siapa yang menggerakkan? Allah Rabbul Alamin. Makanya kalau ada angin mengembus, minta supaya apa? Kebaikannya. Dan yang Allah utus dengan supaya baik. Minta dari keburukan. Dan apa yang Allah utus dengannya. Wa ana dahru, dan aku adalah ad-dahr. Apa arti dahr? Aku adalah pencipta, pengatur masa. Jadi ad-dahru itu bukan termasuk nama Allah. Bukan termasuk nama Allah. Sehingga disebutkan dalam lanjutan hadis, uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Siang pergi ganti malam, malam berganti siang. Setelah siang, malam ganti bulan, bulan ganti bulan, terganti tahun. Semua yang atur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Jadi ad-dahr bukan termasuk nama Allah. Walaupun lafaznya an-dahru, karena tafsirnya sebelumnya uqallibul laila wan nahar. Di siang lainnya kalau ad-dahru termasuk nama Allah, berarti ucapannya orang musyrik benar tadi. Wa may yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak membinasakan kecuali dahr. Berarti dari bukan termasuk nama Allah. Siang lainnya dari itu jamin dalam unsur. Sedangkan nama-nama Allah itu pasti dari fi'il mustaq. Hasuna yahsunu, yaitu hasanun, ya. Umpama al-muhsin itu kan dari hasuna yahsunu, mustaq ada pecahannya, ya. Fil karim karuma yakunu karamun, Allah karim ada pecahannya. Jadi mustaq bukan jamin, bukan benda seperti berapa padat. Jadi ada bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna wa ana dahru uqallibul laila wan nahar artinya adalah aku mencipta dan mengatur masa. Aku yang bolak-balikkan siang dan malam. Allah mengatur semuanya. Malam tidak punya kehendak, siang tidak punya kehendak, bulan tidak punya kehendak, tahun tidak punya, semua Allah yang mengatur. Wa bi riwayatin la tasubbud dara fa innallaha wad-dahru. Jangan mencela masa. Karena sesungguhnya Allah adalah yang menciptakan dan membolak-balikkan masa. Jadi ini termasuk adab-adab Islam yang agung yang hendaknya kita tanamkan dalam diri kita. Ya, jangan sampai karena kejadian dan itu kemudian mencela waktu, jangan sampai, atau mencela makhluk yang tidak punya kehendak. Tapi masai kandungan bab Mas Bro. Kandungan bab 1 dilarang mencaci masa. Terus 2 mencaci masa berarti menyakiti Allah. 3 perlu direnungkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sesungguhnya adalah pemilih dan mengatur masa. 4 mencaci mungkin saja dilakukan seorang tanpa bermaksud demikian dalam hatinya. Ini penting ini. Wa anna qad yakunu sabban wa lam yaqsid bi qalbi. Bisa jadi seorang dengan ucapannya itu termasuk mencela walaupun dia tidak bermaksud mencela. Artinya apa? Islam itu tidak hanya menilai dalam hati. Niat baik, caranya juga baik. Enggak boleh kemudian dia semaunya dia berbicara mencela masa dengan alasan tidak bermaksud, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Terus terakhir yang kelima, tafsir ayatul jathiyah wa may yulikuna ila dahr, tidak membedakan kecuali dahr. Maksudnya adalah ini menggambarkan keyakinan orang-orang dahriyun atau orang-orang yang mengikuti mereka yang meyakini semua itu habis karena masa, padahal semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Aku qouli hada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.